nggak sih mikir kalau di kehidupan sehari-hari itu pasti selalu terikat dengan namanya bahkan kita makan permen di kelas aja pasti kita selalu kena. Itu dia Is, bukan cuma aturan di sekolah, aturan di rumah juga ada. Kadang kalau kita nggak patuhin bisa jadi masalah. Betul banget tuh. Makanya kita tuh wajib banget tahu tentang konstitusi dan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan cuma buat anak hukum aja, tapi kita juga harus tahu. Sebentar Ya, Bel, masuk dulu itu kelas. Nanti kita lanjutin lagi. Teman-teman, kan kita tuh dapat tugas buat diskusi nggak sih? Kayak tadi. Nah, kita mau diskusi di mana? Di depan aja. Di depan kelas ini. Ya, boleh depan. Ayo. Tadi kita disuruh diskusi apa sih? Konstitusi. Oh iya, konstitusi. Jadi deh kita mulai konstitusi ya. Yuk. Jadi konstitusi itu sebenarnya adalah dasar dari segala hukum yang ada di negara kita. Nah, sebenarnya nih negara kita punya nih yang namanya konstitusi, namanya Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Nah, UUD 1945 ini yang menjadi akar dari cabang-cabang peraturan di negara kita. Jadi bisa dibilang peraturan-peraturan yang ada di sekolah, di rumah, maupun di jalan itu berasal dari UUD 1945 juga. Nah, itu benar. Jadi UUD 1945 ini jadi dasar kehidupan bernegara kita, kayak norma dan peraturan yang ada di negara ini. Gitu ya. Tapi sebenarnya tuh kita selain Undang-Undang Dasar 1945, kita juga punya Pancasila loh sebagai dasar negara. Yang dimana sebenarnya tuh Pancasila udah termuat nih dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang nantinya Pancasila ini tuh sebagai dasar dalam pembuatan aturan-aturan yang ada di negara kita. Contohnya nih ya, kayak Pancasila. Pancasila kan punya bunyi yang Persatuan Indonesia. Nah, di sila itu tuh ngajarin kita untuk menghormati tentang perbedaan. Nah, itu pentingnya kita harus saling menghormati. Walaupun kita berbeda-beda dan memiliki nilai yang berbeda, kita dengan Pancasila ini juga memiliki nilai yang berbeda. Jadi Pancasila sama UUD 1945 itu kayak pasangan ya? Kayak Kenaro and Dedes? Nggak kayak gitu juga kali, tapi sebenarnya ada benernya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tuh kayak pasangan yang saling melengkapi dalam pembuatan peraturan yang ada di negara kita ini. Nah, ngomongin soal aturan, sebenarnya banyak juga aturan yang kita buat sendiri. Kayak kesepakatan, misalnya tuh piket kelas hari ini itu wajib dilaksanain setelah pulang sekolah kan. Nah, hukumnya kita bisa milih jadwalnya sendiri, jadi kita bisa bersihin bareng deh. Bener sih, kita harus bikin kesepakatan. Kalau enggak, yang ada kita nggak kompak, malah bakal ribut sendiri. Kayak waktu itu, kita bikin kesepakatan tentang nggak boleh main HP waktu belajar. Nah, kesepakatan ini tuh berpasar dasar pada nilai-nilai hukum yang sudah ada. Pemerintah juga sering bikin kesepakatan loh. Contohnya kalau misalnya mereka bikin kesepakatan harus disepakati oleh pemerintahan daerah dan juga DPRD. Jadi meskipun kelihatannya sederhana, kita tuh harus ya bikin kesepakatan biar ada aturan dan tanggung jawab yang kita jalani bersama. Tapi ngomong-ngomong ya soal peraturan, kalian tahu gak sih kalau misalkan ada hierarki perundang-undangan? Apa itu? Kita nggak tahu. Jadi hierarki perundang-undangan itu adalah suatu peraturan yang ada terdapat urutan atau tingkatannya dalam mematuhi aturan tersebut. Betul banget. Jadi peraturan tertinggi di Indonesia itu merupakan UUD 1945. Lalu diikuti oleh undang-undang. Lalu ada peraturan pemerintah, peraturan daerah. Semua itu memiliki fungsinya masing-masing dan tidak boleh berbenturan antara satu dengan yang lain. Kalau kayak gitu, kalau ada peraturan baru yang nggak sesuai dengan undang-undang, nggak bakal diterima dong. Hah, persis. Makanya itu kenapa Mahkamah Konstitusi itu ada buat menguji suatu undang-undang sesuai atau tidak dengan UUD 1945. Oh, gitu ya. Aku pernah baca deh tentang peraturan tentang pajak yang baru kemarin dikeluarin. Tapi aku bingung deh, sebenarnya peraturan ini tuh
yang namanya produk perundang-undangan. Misalnya kayak peraturan tentang pajak, itu dikeluarkan untuk mengatur pemasukan negara. Nah, makanya kita perlu tahu dan ngerti tentang produk perundang-undangan supaya nanti dampaknya di kehidupan sehari-hari. Betul. Contoh lain kayak peraturan keamanan jalan itu bisa buat kita aman, dan analisis itu dibuat agar kita tahu dibuat untuk apa dan apa pengaruhnya. Jadi analisis perundang-undangan itu sebenarnya penting ya, biar kita tuh jadi lebih tahu tentang aturan itu dibuat kenapa, dan jadi kita lebih paham supaya kita bisa mengikuti lebih tentang peraturan itu. Wah, kalau gitu kita nggak bisa ikut peraturan dong. Semua saling terhubung dari UUD 1945, Pancasila, dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, gue setuju. Dengan kita pelajari konstitusi dan peraturan ini, kita bisa menjadi warga negara yang baik. Nah, iya tuh, daripada kita melanggar, lebih baik kita tahu dan ngerti kenapa aturan itu ada. Itu kan lebih bijak. Nggak sih? Iya. Kalian baru pengen sholat? Iya. sholat. Ikut dong. Kita sholat dulu ya. Enggak dong. Kita saat dulu ya. Alhamdulillah. Iya, hati-hati ya. Hati-hati, Om. Siapa tahu preset. Aja. Udah nih, kita beres-beres terus pulang yuk. Bentar. Piket dulu. Kalian lupa emang jadwal hari ini kita piket. Bikin ya. Iya bener, gitu dong. Yuk. Mau mana? Pulang lah. Piket dulu. Lah memang gua hari ini jadwalnya. Jangan pura-pura lah. Kan kamu sendiri yang milih bikin hari ini. Jadi sebenarnya guys, malas soalnya. Emangnya kita enggak. Kan ini udah disetujui oleh bersama. Mau nggak mau, harus dan kudu wajib dilaksanakan. Ya. Itu. Nah, gitu dong. Ya, jadi kesan dan pesan dari mini drama yang kita buat adalah yang pertama kesannya kita sangat senang ya karena kita dapat mengetahui pelajaran baru yaitu tentang konstitusi dan undang-undang dasar yang ternyata berlaku di Indo itu sangat banyak. Nah, untuk pesannya semoga remaja-remaja muda kayak kita ini tetap tertarik untuk mempelajari juga hukum-hukum yang ada di Indonesia dan nggak tutup mata dengan hukum-hukum yang berlaku di negara kita sendiri. Kayak gitu aja. Nah, menambahin juga, jadi yang bisa kita ambil itu di kehidupan kita sehari-hari itu harus ada yang namanya aturan. Karena tanpa adanya aturan nggak mungkin ada terciptanya harmonisan, tentram dalam kehidupan kita. Ada yang mau nambahin lagi? Ya, jadi sekian dari kami. Semoga dapat bermanfaat juga untuk siapapun yang melihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan daerah itu kalau pemerintah tuh kalau bikin peraturan daerah harus kan ke undang-undang lalu gue boleh marah itu kemarin Siap dulu lah. Emang gitu ya? Iya, Ini mau cabut kemana? Parah banget. Dadah. Meng.
your love. Look is too trivial for you now. Oh,